Gitu. Hi there, I'm Mr. Indra. Welcome back to my channel Learning English with Mr. Indra. Baik, hari ini saya mau berbagi tips bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan cepat dan benar. Ada 7 tips yang akan coba saya bagikan kepada kalian dan semoga tips-tips tersebut bisa membantu kalian cepat bisa berbahasa Inggris. Baik, langsung saja. Tips yang pertama adalah niat. Jadi, pastikan apa niat kalian mau belajar bahasa Inggris tersebut. Ini penting sekali agar menjadi motivasi kalian untuk tetap konsisten belajar bahasa Inggris tersebut. Misalkan niat kalian adalah untuk mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri suatu hari nanti. Atau tujuan kalian adalah ingin mendapatkan pekerjaan yang bergengsi di perusahaan asing mungkin. Atau kalian ingin menambah banyak teman dari luar negeri sehingga kalian perlu bisa berbahasa Inggris. Nah, jadikan niat tadi sebagai motivasi utama kalian kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris. Sehingga timbul tekad dan konsistensi untuk belajar setiap hari. Itu yang pertama. Berikutnya, yang kedua adalah mulai menambah kosakata dan dilakukan setiap hari. Bukan hanya kosakata tunggal, tapi juga bisa berupa ungkapan-ungkapan atau kalimat yang langsung jadi, yang langsung bisa dipakai dalam praktek berbahasa Inggris kalian. Nah, tadi jumlahnya bisa 5-10 dalam sehari. Ini dari pengalaman saya pribadi. Dan ada beberapa ahli bahasa yang mengatakan demikian. Cukup 5 atau sampai 10 kata atau ungkapan yang coba kalian hafalkan setiap hari. Konsisten setiap hari. Dan cobalah buat kata-kata tadi di dalam kalimat-kalimat sederhana. Jadi misalkan kalian mau mengatakan kata bingung, tapi tidak bisa, tapi pengen mengatakan kata bingung. Nah, itulah saat yang pas buat kalian menambah kosakata. Bingung, ternyata bahasa Inggrisnya confused. Buatlah dalam kalimat yang sederhana, misalkan I'm confused with your question. Saya bingung dengan pertanyaanmu. Atau kalian juga bisa menambah kosakata dengan cara yang tematik. Misalkan kalian bisa merasakan panas. Misalkan kalian ingin bisa mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan panas. Misalkan kipas angin, fan. Panas itu sendiri, hot. Nyalakan, turn on. Misalkan kalian mau mengatakan nyalakan kipas angin itu, please turn on that fan. Jadi kosakatanya menjadi satu tematik. Dan itu biasanya enak untuk kita hafalkan. Atau teknik lain kalian juga bisa menghafalkan lawan kata. Misalkan happy, lawan katanya sad. Benci, hate, lawan katanya like, suka. Banyak cara untuk menambah kosakata tersebut. Yang penting konsisten 5-10 kosakata atau ungkapan setiap harinya. Ingat, bukan hanya kata tunggal yang dihafal, bisa juga berbentuk ungkapan. Misalkan kita mendapatkan ungkapan baru, hey, dari mana kamu? Where have you been? Where have you been? Where have you been artinya dari mana saja kamu, bukan menanyakan asal-usul. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan, bukan kata tunggal, walaupun ungkapan tadi, kalau kalian terjemahkan satu persatu, terkadang artinya tidak menyambung. Karena dia memang sudah ungkapan jadi. Nah, ini penting sekali untuk kalian perhatikan. Baik, tips berikutnya adalah sering-seringlah bercakap-cakap dengan diri sendiri. Setiap hari. Bisa dilakukan 5-10 menit. Ini memang pilihan yang berat di awal bagi para pemula, melatih kebiasaan mereka untuk bercakap-cakap dengan diri sendiri. Karena memang kita dipaksa melakukan ini, lingkungan kita tidak mendukung, sekitar kita orang-orang tidak berbahasa Inggris,
Sehingga kita harus melatihnya dengan diri kita sendiri. Kita juga yang bertanya pertanyaan itu, kita juga yang menjawab. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk terus menjaga bahasa Inggris kita tetap fasih, dan kita juga terus berlatih pengucapannya, dan terus menambah kepercayaan diri kita ketika mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, misalkan kalian bertanya, "Hi, how are you today?" Dan kalian juga yang menjawab, "I'm fine." Terus kalian ingin terus melatih tentang diri kalian. Misalkan mengatakan, "Where do you live?" "Oh, I live in Tenggarong. I live on Jalan Awanglong Suropati." "How old are you?" Berapa umurmu? "Oh, I'm 17 years old." Umur saya 17 tahun. Nah, gampang. Ketika kalian sedang berlatih dengan diri sendiri, kemudian kalian menemukan masalah, mungkin masalah kosakata, pengucapan, atau mungkin grammar, maka buatlah catatan. Kalian harus catat masalah-masalah tadi, dan untuk selanjutnya kalian tanyakan kepada siapapun yang kalian anggap bahasa Inggrisnya lebih baik dari kalian, atau guru kalian, instruktur kalian, sehingga kalian akan mendapatkan feedback atau masukan atau koreksi dari apa yang kalian pertanyakan. Oke? Berikut tips yang keempat. Nah, rekam dirimu. Sekarang zaman sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat mendukung kita. Nah, ketika kamu memutuskan untuk berlatih bercakap-cakap dengan diri sendiri, maka rekam dirimu. Tujuannya untuk bisa mengevaluasi apa yang kurang dari latihan bahasa Inggrismu. Apakah perlu diperbaiki intonasi suaranya? Apakah perlu diperbaiki pengucapannya? Atau kamu merasa ada kekurangan di grammarnya? Nah, ini penting sekali. Rekaman tadi akan memberikan kalian evaluasi yang bagus untuk bahasa kalian yang lebih baik. Nah, jangan lupa rekaman tadi bisa kalian tunjukkan lagi-lagi kepada orang yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kalian, atau guru kalian tadi, untuk mendapatkan masukan apa yang salah, apa yang kurang dari rekaman kalian tadi. Itu tips yang keempat, yaitu rekam diri kalian ketika kalian berlatih bahasa Inggris untuk bisa mengevaluasinya. Nah, trik yang kelima atau tips yang kelima adalah cari lawan bicara. Nah, ini memang sesuatu yang mungkin gampang-gampang susah untuk didapatkan. Cari lawan bicara. Bisa jadi lawan bicara itu adalah teman kalian, teman baik kalian yang memang mempunyai kesamaan tujuan. Dia juga pengen bisa berbahasa Inggris. Nah, di sini akan lebih nyaman karena biasanya tidak ada tekanan secara psikologi. Tidak takut disebut sok pintar, disebut sok ke-Inggris-Inggrisan, atau tidak takut dengan bulian-bulian dari orang-orang, karena kalian mempunyai kesamaan tujuan. Walaupun di dalamnya nanti kalian bisa menemukan beberapa permasalahan mungkin kosakata atau grammar. Kembali saya bilang tadi, buatlah catatan-catatan untuk kalian pertanyakan. Atau untuk mendapatkan lawan bicara, kalian bisa mencari lingkungan yang memang mendukung untuk kalian berbahasa. Misalkan mendatangi tempat kursus. Mendatangi tempat kursus bahasa Inggris tentunya memberikan kalian lingkungan atau wadah yang support untuk kalian saling bertanya jawab. Di sini akan terjadi dua arah percakapan, latihan. Kalian bisa menjawab, kalian bisa bertanya, dan di sini juga merupakan cara yang bagus untuk membangun mental percaya diri kita dalam berbahasa Inggris. Penting sekali untuk belajar menumbuhkan mental dan kepercayaan diri kita, karena seringkali banyak pelajar bahasa Inggris yang tidak mau berbahasa, atau mereka tidak mau mengungkapkan dalam bahasa Inggris gara-gara mereka tidak punya rasa percaya diri. Jadi tips yang tadi adalah cari lawan bicara.
Oke, selanjutnya yang keenam. Ini juga sering saya lakukan, menonton video pembelajaran dari YouTube. Tentu setiap hari kebanyakan kalian pasti menonton YouTube. Sempatkan menonton video pembelajaran bahasa Inggris dari YouTube. Ini sangat penting dan baik sekali. Karena apa? Karena kita bisa langsung melihat contoh dari native speaker atau penutur bahasa aslinya, bulenya, orang asli Inggris atau Amerikanya, yang bisa kita tiru cara pengucapannya atau intonasi dalam berbahasa. Kita perlu model. Ketika kita ingin bisa berbahasa Inggris, kita perlu model. Nah, melihat native speaker atau penutur asli mengucapkan sesuatu, ini sangat baik sekali menjadi latihan kita agar kita bisa berbahasa Inggris dengan cara yang baik dan terlihat alami, seperti native speaker. Walaupun tidak apa-apa kalau kita tidak mirip 100% seperti native speakernya, tapi paling tidak kita sudah makin berbahasa terlihat secara alami. Penting sekali menonton video pembelajaran dari YouTube. Atau bagi kalian yang masih merasa dasar bahasa Inggrisnya, tidak mengerti, kalau misalkan menonton video dari native karena mereka full berbahasa Inggris, kalian boleh memilih video-video di mana tutor-tutornya adalah dari tutor-tutor yang berbahasa Indonesia. Jadi, menonton video pembelajaran sekali lagi sangat penting untuk mempercepat kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Nah, itu tips yang keenam. Dan yang terakhir, tips dari saya adalah untuk membuat bahasa Inggris kalian tidak sekedar fasih saja, tapi benar dan akurat. Dalam seminggu, bacalah buku grammar sekali atau 2 kali. Ini penting sekali untuk kalian ketahui, karena pada suatu saat nanti, ketika Inggris kalian sudah baik, kalian mungkin akan dihadapkan dengan yang namanya Test of English Proficiency. Jadi, tes kemampuan berbahasa Inggris yang standar internasional, seperti TOEFL, TOEIC, atau IELTS, di mana di sini kalian dituntut untuk tidak membuat kesalahan secara grammar, karena tentunya akan mengurangi poin nilai kalian. Dan tentunya bukan hanya ini tujuannya kenapa kita membaca buku grammar. Tentunya kita juga ingin menjadi seseorang yang mampu berbahasa Inggris dengan fasih, terlihat alami, namun juga benar secara aturan-aturan yang umum oleh native speaker. Memang kalau kita berbahasa, yang terpenting adalah mampu membuat orang mengerti. Tetapi tentunya akan jauh lebih baik kalau kalimat yang kita ucap itu memang sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh bahasa Inggris tersebut. Sehingga kalian tidak terdengar aneh oleh native speaker atau penutur asli dari bahasa Inggris tersebut. Baik. Itulah kira-kira 7 tips yang bisa saya bagikan kepada kalian agar bisa cepat berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi, tolong diingat lagi tips-tips tadi dan segera kalian praktekkan dalam keseharian kalian. Saya yakin apabila kalian konsisten menerapkannya, kalian akan mampu berbahasa Inggris dengan cepat, baik, dan benar. Baik, sampai di sini dulu video saya, dan sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau kalian menyukai video saya dan bagikan kepada orang-orang yang kalian kenal. Thank you so much for watching. See you next time in my next videos. Bye bye.